Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggraini dengan NIM 2330304006 dengan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam A23. Ingin menampilkan video ujian akhir semester Sejarah Perpustakaan Islam. Yang pertama, jelaskan tokoh-tokoh perpustakaan Islam di Timur dan di Barat. Berikut beberapa tokoh penting yang berperan dalam perkembangan perpustakaan Islam di Timur dan di Barat. Yang pertama, perpustakaan Islam di Timur. A. Harun al-Rashid 763-809. Perannya sebagai Khalifah Abbasiyah yang mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad. Selanjutnya, kontribusi. Bait al-Hikmah adalah perpustakaan besar yang juga berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan pengajaran. B. Al-Ma'mun 786-833. Perannya sebagai Khalifah Abbasiyah yang melanjutkan dan memperluas peran Bait al-Hikmah. Kontribusinya di bawah kepemimpinannya, Bait al-Hikmah menjadi pusat pengetahuan terkemuka di dunia Islam dan menarik banyak cendekiawan dari berbagai belahan dunia. C. Ibnu al-Nadim 935-990. Perannya sebagai sejarawan dan pustakawan terkenal di Baghdad. Kontribusinya menulis Al-Firis sebagai katalog besar tentang buku-buku dan penulis di dunia Islam pada masanya. D. Nizam al-Mulk 1018-1092. Perannya sebagai Perdana Menteri dari dinasti Saljuk. Kontribusinya mendirikan Nizamiyah, jaringan madrasah yang juga berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat pembelajaran. Selanjutnya, perpustakaan Islam di Timur. Selanjutnya, perpustakaan Islam di Barat. Yang pertama, Al-Hakam II 915-976. Perannya sebagai Khalifah Umayyah di Cordoba. Kontribusinya mendirikan salah satu perpustakaan terbesar di dunia Muslim di Cordoba dengan koleksi lebih dari 400.000 manuskrip. Selanjutnya, General of Cremona 1114-1187. Perannya menerjemah Italia yang bekerja di Toledo, Spanyol. Kontribusinya menerjemahkan banyak karya ilmiah dan filosofi dari bahasa Arab ke bahasa Latin, termasuk karya-karya penting dari Ibnu Sina dan Al-Farabi. Karyanya memperkenalkan ilmu pengetahuan Islam ke Eropa Barat. Selanjutnya, Alfonso 1221-1284. Perannya sebagai Raja Castilla dan Leon. Kontribusinya dikenal sebagai Alfonso the Wise yang memfasilitasi penerjemahan teks Arab dan Ibrani ke dalam bahasa Latin dan Spanyol. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan perkembangan perpustakaan Islam di masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan pada masa Daulah Umayyah 661-750 Masehi. Yang pertama, pendidikan dan intelektual awal. Pemerintahan Umayyah yang berbasis di Damaskus dikenal lebih sebagai pemerintahan militer dan administrasi daripada pusat kebudayaan. Dua, penerjemahan dan akumulasi pengetahuan. Pada masa akhir pemerintahan Umayyah, ada minat awal untuk menerjemahkan karya-karya dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, pendirian perpustakaan awal. Beberapa perpustakaan kecil didirikan di masjid dan di tempat-tempat lain, meskipun tidak sebesar atau sekompleks yang berkembang pada masa Abbasiyah. Selanjutnya, perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah 750-1258 Masehi. Masa keemasan intelektual dan kebudayaan pemerintahan Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Ma'mun, terkenal dengan pendirian Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan perpustakaan besar. Selanjutnya, penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Al-Abbasiyah mendukung penerjemahan besar-besaran karya ilmiah dan filosof dari Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, pendirian perpustakaan dan pusat pemberdayaan dan pengaruh penyebaran. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan kontribusi intelektual Islam bagi dunia Eropa. Yaitu yang pertama, penerjemahan dan pelestarian pengetahuan kuno. Pelestarian karya-karya Yunani dan Romawi, karya-karya ilmiah dan filsuf Yunani dan Romawi seperti Aristoteles, Plato, Ptolemeus, dan Galen. Selanjutnya, kontribusi dalam ilmu pengetahuan yaitu astronomi, matematika. Yang ketiga, kedokteran Ibnu Sina, Al-Arazi, dan Hospitals. Yang keempat, filsafat dan pemikiran. Kelima, teknologi dan inovasi. Keenam, pengaruh dan perdagangan dan pembelajaran. Ketujuh, pendidikan dan sistem perpustakaan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, jelaskan dalil-dalil Al-Quran tentang perpustakaan Islam. Yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina harun waddabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawna sawakhshawni wala tashtaru biyati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangkan, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Makna perpustakaan dalam surat ini ada arti bahwa memelihara koleksi perpustakaan sama halnya dengan orang-orang terdahulu yang memelihara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima, jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam, baik internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal, krisis politik dan sosial, kekuasaan yang tidak stabil mengurangi dukungan finansial dan perlindungan terhadap perpustakaan. Yang selanjutnya, kemerosotan ekonomi, krisis ekonomi akibat perang dan invasi. Selanjutnya, penurunan minat terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kurangnya inovasi dan perkembangan teknologi. B. Faktor eksternal, persaingan dan kebangkitan pusat intelektual. Selanjutnya, kolonialisme dan dominasi asing. Dan dampak kemundurannya yaitu kehilangan manuskrip dan pengetahuan, penuturan pendidikan dan kualitas riset, fragmentasi dan budaya dan ilmiah. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan.
Saya sudahi saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.